Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umurul muslimin wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana bisanadina al-muttasil ila imamil khatimatil hufaz al-imam Jalaluddin As-Sayyidi rahimahullahu ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adaman nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharaini, amin. Hadis nomor 6030. Hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hadis qudsi, la yambaghi li'abdin, tidak pantas bagi seorang hamba, la yambaghi, tidak pantas bagi seorang hamba, li, bagiku, ayyakula, bahwa dia berkata, ana, saya, khairun, lebih baik, min Yunusa, dari Nabi Yunus bin Matta, Nabi Yunus bin Matta. Tentu hamba yang dimaksudkan di sini adalah para rasul, bukan umat. Kalau umat sama sekali tidak layak mengatakan, sama sekali enggak ada peluang untuk mengatakan lebih baik daripada Nabi Yunus. Karena derajat nubuah, apalagi derajat risalah, itu ada derajat yang paling tinggi. 313 manusia yang dapat derajat risalah tersebut. 25 orang yang wajib kita ketahui. 5 diantaranya ulul azmi. Salah satunya adalah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun Nabi Yunus ibnu Matta tidak termasuk salah satu daripada Nabi ulul azmi, maka nabi-nabi yang lain tidak layak mengatakan saya lebih baik pada Yunus. Mungkin dikarenakan beliau lari daripada umatnya, lari meninggalkan umat, sehingga dimakan oleh ikan nun, sehingga beliau berlayar di dasar lautan di dalam perut ikan nun selama 40 hari 40 malam. Apalagi kita sebagai manusia yang tidak mendapatkan derajat risalah, tidak mendapatkan anugerah nubuah, tidak termasuk dalam kalangan siddiqin, tidak termasuk dalam kalangan syuhada. Mungkin harapannya ada kalangan solihin, itu belum tentu juga. Mana mungkin mengatakan lebih baik daripada Nabi Yunus alaihissalam. Itu pemahaman pertama. Pemahaman kedua adalah mungkin ini teguran secara sindiran, ajakan atau perintah dan peringatan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Nabi jangan sampai beranggapan lebih baik pada Nabi Yunus.
Karena Allah menegur Nabi begitu, tidak langsung dengan teguran secara menyebut nama, tapi disebut dengan gelarnya atau menggunakan bahasa sindiran, abasa wa tawalla. Lah, kalaulah pesan ini disampaikan oleh Allah kepada Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul sampaikan kepada umat, tentu yang lebih terperanjat dan perintah itu adalah Sayyidina Muhammad sendiri, Rasul sendiri. Kata Rasul, ini untuk saya, ini bukan untuk umat. Nah, bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW atau umat atau hamba-hamba Allah, itu tidak boleh membedakan antara Nabi dan Nabi. La nufarriqu baina ahadin minhum. Kami tidak membeda-bedakan siapapun di antara para Nabi tersebut. Tapi oleh Allah, setiap Nabi diberikan kelebihan masing-masing. Apa punya ayatnya? Wa tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd minhum man kalamallah. Demikian Rasul kami berikan kelebihan satu sama lain. Itu oleh Allahnya. Tapi oleh umat tidak. La nufarriqu baina ahadin minhum. Sehingga kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingkari kenabian Nabi Yunus, maka dia kafir. Umat Nabi Muhammad wajib mengimani semuanya. Bukan seperti yang dilakukan oleh bangsa Yahudi setelah mereka merubah agamanya. Nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd. Kami beriman dengan sebagian Rasul, kami kafir dengan sebagiannya. Jangankan dengan sebagian, dengan satu orang saja umat ini kafir, mengingkari seorang Rasul, maka semua dianggap mereka kufur. Kenapa? Karena ajakan dasar Rasul itu sama. An ya'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa la as'alukum alaihi ajra in ajriya illa 'ala Allah. Sama ajakannya. Nah, tapi dari ajakan seluruh para rasul tersebut, ungkapan semua para anbiya di dalam Al-Qur'an, ada satu yang beda daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La as'alukum alaihi ajra illa mawaddatan fil qurba. Aku tidak minta upah atas dakwah yang aku sampaikan pada kalian, tapi yang aku minta adalah kalian mencintai karib kerabatku. Jadi mencintai para habaib itu dalilnya di Quran. Hadis berikutnya, hadis sahih riwayat Imam Muslim, juga riwayat Imam Ibnu Majah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana, saya, aghna, yang paling kaya, yang paling tidak memerlukan, asyurakai, dari para sekutu, anisyirki, dari mempersekutukan atau dari persekutuan. Dikata Allah, saya orang paling kaya, saya orang yang paling tidak memerlukan, saya orang yang paling tidak membutuhkan dari sekutu-sekutu mana saja. Maka man amila amalan, siapa saja yang melakukan ia akan satu amal, man siapa saja, amila yang melakukan ia amalan akan satu amalan, asyraka yang dia mensekutukan, fihi padanya amal, ma'i bersamaku, ghairi
selain aku, taraktuhu wa syirkah, aku tinggalkan akannya amal dan sekutunya. Aku tinggalkan akannya amal dan sekutunya. Artinya aku berikan amalan tersebut kepada orang yang dia sekutukan aku kepadanya. Kalaulah ada seseorang melakukan ibadah, dia beribadah untuk Allah dan juga untuk orang lain, maka Allah katakan, biarkanlah ibadah itu kasih sama orang itu, saya enggak perlu. Kata Allah, sama kaya, saya sangat tidak memerlukan daripada sekutu. Artinya Allah itu sangat ghirah, sangat tinggi kecemburuannya. Maka apapun yang diuntukkan, yang diperuntukkan untuk Allah, jangan pernah diniatkan untuk selain Allah. Man kana yarju liqa'a rabbi falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa yang yakin nanti bertemu dengan Allah di akhirat kelak, maka hendaklah dia melakukan satu amal yang dia tidak mensekutukan dalam amal itu akan seorang pun. Apa itu syirik? Syirik itu adalah amila li ajlin nas, beramal karena orang lain. Sedangkan riya, tarkul amal li ajlin nas, meninggalkan amal karena orang lain itu riya. Tidak beramal karena orang lain itu riya. Malas pakai sorban, dibilang alim kali oleh orang lain, dia riya. Malaslah terlalu lama zikir, dibilang ahli zikir. Jadi khawatir melakukan satu amal karena perkataan orang lain, riya. Tapi apabila dia beramal karena orang lain, itu disebut syirik. Dia sholat di masjid karena dia pengurus, dia sholat karena panitia, dia sholat karena dia imam, maka dia disebut syirik. Maka lakukanlah satu amal karena sunnah Rasul. Urusan apa kata orang lain, mau pujian, mau cacian, mau makian, itu nggak ada urusan sama kita. Karena bukan mereka yang kasih pahala, bukan mereka yang kasih nafas, bukan mereka yang kasih nyawa, bukan mereka yang masih kekuatan. Hadis yang kita baca minggu lalu, "Lau anna insakum wa jinnakum awwalakum akhirakum." Seluruh manusia kalau bergabung ingin memberikan satu mudarat kepada dirimu, maka tidak ada satupun mudarat yang akan menimpa dirimu kecuali sesuai yang sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Itu juga kalau sekiranya seluruh manusia bersekongkol memberi manfaat kepada dirimu, maka tidak ada manfaat yang mampu berikan kecuali sesuatu yang sudah ditakdirkan oleh Allah dalam Lauh Mahfuz. Maka kalau seseorang melakukan satu amalan karena itu perintah Allah dan di situ ada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalaupun ada yang tidak senang sekalipun dan dia berniat mencelakakannya, kalaupun kecelakaan itu terjadi, memang itu yang tertulis, bukan karena kita melakukan amal. Sebaliknya, kalau kecelakaan itu gagal menimpa diri kita, hasrat dengkinya gagal, itu juga sudah tertulis di Lauh Mahfuz. Jadi nyawa bukan dari orang, anggota tubuh bukan dari orang, kebahagiaan bukan dari orang, rezeki bukan dari orang, semuanya dari Allah. Lalu untuk apa urusan melakukan amal karena orang lain? Nah, mulai jaga keikhlasan, melakukan pendidikan, amal, belajar itu lillahi ta'ala.
Nah, urusan berapa dapatnya, Allah akan memberikan ganjaran semaksimal apa usaha yang dilakukan, bukan sebanyak apa yang didapatkan. Ajruki ala qadri nasobiki, pahalamu itu sesuai dengan kadar capeknya kamu dalam amal. Bukan berapa banyak amal yang dilakukan, tapi berapa capeknya. Maka semakin capek menghafal, semakin banyak amalnya. Nah, kalau itu ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada masalah. Tapi kalau sekiranya malu udah lama nggak selesai-selesai juga, itu karena orang berarti. Malu nggak ngerti-ngerti juga, berarti masih karena orang. Kalau masih karena Allah, kalau karena Allah nggak ada bahasa malu. Nah, seperti yang dilakukan oleh Imam Qadhi Iyad. Beliau belajar agama dan menjadi salah satu ulama, berasal dari mantan perampok. Khair, azan insyaallah. Antum dingin. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. La ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
حي على حي على حي على الفلاح La haula wa la quwwata illa billah. حي على La haula wa la quwwata illa billah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan raditu lillahi rabban wa sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma rabbana hadhihi al-atiqa wa sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis berikutnya nomor 6032. Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Anar Rahman, saya adalah zat yang maha amat pengasih. Kalau diterjemahkan Ar-Rahman dan Rahim, menurut kaidah bahasa Arab ada penambahan bahasa amat. Bismillah dengan nama Allah, Ar-Rahman yang amat maha pengasih, Ar-Rahim maha penyayang. Karena dalam kaidah dikatakan ziyadatul ahruf tadullu ala ziyadatul makna. Banyaknya huruf itu menunjukkan kepada makna yang lebih. Ar-Rahman hurufnya lebih banyak pada Ar-Rahim. Rahim 4 huruf, Ra, Ha, Ya, Mim. Rahman 5 huruf, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Kenapa Rahman Allah itu amat? Karena Rahman Allah itu ada di dunia, ada di akhirat, bagi muslim, bagi non muslim.
Rahman Allah kepada orang kafir dunia itu ada. Maka Allah katakan, kalau bukan saya khawatir umat ini menjadi kafir semuanya, kalau bukan mengkhawatirkan demikian, aku sudah buat orang kafir itu rumah-rumah mereka pintu-pintunya dari emas. Tapi karena khawatir nanti semuanya di kafir, maka Allah tahan-tahan nikmat dunia kepada orang kafir. Dan rahman Allah juga ada bagi orang kafir di dunia, di akhirat. Rahman artikan maha pengasih. Orang Islam dikasih surga, orang kafir dikasih neraka. Tapi rahim Allah hanya ada di akhirat untuk orang beriman saja. Maka rahim itu maknanya lebih kecil daripada rahman. Ana Rahman, kata Allah, saya adalah zat yang amat maha pengasih. Ana khalaqtur rahimah, aku yang menciptakan hubungan silaturahim. Aku yang menciptakan hubungan yang namanya rahim, yaitu hubungan kasih sayang. Wasaqaqtu laha, aku ambilkan laha baginya hubungan rahim, isman min ismi, salah satu nama dari namaku, yaitu nama Allah Ar-Rahim. Allah buat hubungan itu namanya rahim. Faman wasalaha wasaltuhu, maka siapa saja yang menyambung ia akannya hubungan rahim, yang hari ini kita sebut dengan silaturahmi atau silaturahim, wasaltuhu, aku sambung hubungan dengan orang itu. Wasaltuhu, aku sambung hubungan akannya orang tersebut. Waman qata'aha, dan siapa saja yang memutus ia akannya hubungan rahim, akannya silaturahim, qata'tuhu, aku putuskan hubungan dengannya. Waman battaha batattuhu, batta juga maknanya qata'ah. Siapa saja yang memutus ia akannya silaturahim, aku putus hubungan dengannya. Jadi ketika walaupun seseorang tidak mau menyambung hubungan silaturahim dengan kita, karena faktor mungkin dituduh kita orang terbelakang, atau terlalu fanatik dengan agama, atau orang ke Arab-Araban, atau orang zaman batu, orang pakai odol dia pakai kayu, urusan apapun itu, bagi seseorang muslim, kalau bukan karena faktor perkara mungkarat yang dia lakukan, kalau bukan karena mengkhawatirkan kebiasaan jeleknya menular kepada kita, kalau bukan karena faktor dia pelaku dosa besar, kita tidak boleh memutuskan hubungan silaturahim karena kedangkalan pemahaman seseorang dalam agama. Tapi apabila kita tinggalkan dia karena dia sering melakukan perkara mungkarat, sering melibatkan orang kepada perkara yang keji, sering membicarakan perkara-perkara agama, menjelek-jelekkan agama karena faktor tertentu, bukan faktor nggak tahu. Profesor masa nggak tahu? Nah, maka kita putuskan hubungan dengannya, itu nggak ada masalah. Jadi memutuskan hubungan karena agama nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu memutuskan hubungan karena kepentingan pribadi. Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau menegur keponakannya bermain ketapel. Menegur keponakannya bermain ketapel. Dikatakan jangan kamu main ketapel. Ini ada permainan yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Keponakan Sayyidina Abdullah bin Umar tinggalkan permainan tersebut. Satu kali beliau datang dan bertemu dengan keponakannya masih main ketapel. Maka kata beliau, saya enggak mau lagi bicara dengan kamu. Nah, ini memutuskan hubungan. Kenapa memutuskan hubungan?
Karena faktor melanggar sunnah Nabi SAW. Padahal dia kasih tahu, bukan nggak tahu. Sudah dikasih tahu. Begitu juga Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha lama tidak berhubungan dengan Sayyidina Abdullah bin Zubair, keponakan beliau juga. Dikarenakan beliau mengkritik Sayyidatina Aisyah atas kedermawanannya dalam menginfakkan harta. Itu karena faktor agama. Itu juga Sayyidina Abdullah bin Umar kepada putranya beliau, putranya sendiri. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kamu melarang wanita-wanita salat di masjid. Wa buyutuhunna khairul lahunna. Rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Kata putra dari Sayyidina Abdullah bin Umar, kalau saya akan larang istri saya ke masjid. Karena mereka ke masjid itu hari ini tidak seperti wanita yang ke masjid di zaman Nabi. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Umar? Aku sampaikan kepadamu sabda Rasul, lalu kamu tantang dengan pendapatmu sendiri. La ukallimuka abada. Saya enggak mau bicara lagi dengan kamu sampai hari kiamat. Ini bukan karena kebencian terhadap sosoknya seorang anak, bukan soal harta warisan, bukan soal kekayaan, bukan soal loyalitas, tapi soal kenapa dia berani menantang sabda Rasul. Sedangkan kakek beliau sendiri enggak berani menantang. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar bin Khattab di zaman beliau wanita sudah berubah kondisinya di masjid. Tapi beliau enggak berani melarang istrinya datang ke masjid. Kenapa enggak berani? Karena Nabi bilang larang, la tamna'u ima Allah masajidallah. Tapi bagaimana supaya istrinya enggak datang ke masjid? Beliau goda di tengah jalan sebelum sholat subuh. Nah, istrinya kan enggak tahu itu siapa. Yang jelas suara laki-laki menggoda di jalan. Nah, akhirnya besok paginya diajak ke masjid. Enggak mau lagi istrinya. Katanya enggak zamannya lagi wanita ke masjid sekarang. Nah, ini pendapatnya, caranya Sayyidina Umar bin Khattab. Hadis Nabi enggak dilanggar, tapi tujuan dia untuk melarangnya istri ke masjid karena kondisi masjid, karena kondisi wanita di masjid waktu itu sudah sangat berubah. Sayyidah Aisyah juga katakan, apa kata beliau? Kalaulah Nabi hidup sekarang dan melihat apa yang dilakukan oleh wanita di masjid, Nabi akan larang wanita ke masjid. Walaupun benar apa yang kita inginkan, tapi jangan sampai menantang Rasul. Nah, caranya yaitu seperti Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tapi kalau kita katakan kamu salah larang ke masjid, berarti kita ada menantang Nabi. Nabi bilang jangan, kamu larang. Berseberangan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, akhirnya Sayyidina Abdullah bin Umar memutuskan hubungan dengan anaknya karena faktor itu. Maka enggak ada masalah. Yang dilarang di sini memutuskan hubungan silaturahim karena faktor kepribadian atau karena alasan duniawi. Kata Allah, aku beri nama hubungan itu dengan rahim. Sementara rahim itu adalah salah satu dari namaku. Maka fadilahnya, siapa yang menyambung hubungan silaturahim, Allah akan sambung hubungan dengan orang tersebut. Kalau tersambung hubungan dengan Allah, Allah akan berikan kepadanya kekuatan amal, qanaah, wara, zuhud, kepemahaman, rahmat dan sebagainya. Tapi apabila putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, asbab memutuskan hubungan silaturahim, tidak mau berhubungan dengan manusia karena faktor tersinggung, karena faktor duniawi, bisnis, persaingan politik dan sebagainya, maka Allah akan putuskan rahmatnya kepada orang tersebut. Hadis sahih. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-kibriya'u ridai,
Sombong itu adalah selendangnya aku. Wal azamatu izari, keagungan itu adalah sarung aku. Ini menggambarkan kepada dua lembar pakaian ketika orang ihram. Satu selendang yang dibalutkan ke badan, yang satu sarung. Faman naza'ani, maka siapa saja yang berusaha merebut akan aku, siapa saja yang merebut ia akan aku, wahidan, salah satu, minhuma, dari keduanya, qazzaftuhu finnar, aku lemparkan orang itu ke dalam neraka. Ini takwil, ini bukan hakikat. Allah tidak punya selendang. Selendang itu makhluk. Allah tidak berhajat kepada makhluk. Sarung itu makhluk. Allah tidak berhajat kepada sarung. Tapi kenapa digambarkan antara sarung dan rida? Karena dalam kondisi memakai sarung dan rida itulah dua pakaian yang sangat penting. Tidak ingin satupun dari pakaian itu ada orang yang mau mengambilnya atau melepaskannya dari kita. Tapi kalau seperti sekarang ini antum berpakaian, ada yang minta sorbannya, ada yang mau rebut pecinya, biasa aja. Sedang duduk-duduk ada kawan lepaskan peci kita. Sedang duduk-duduk ada kawan lepaskan sorban kita. Sedang duduk dilepaskan jubah kita. Enggak terlalu masalah. Tapi coba sedang ihram, pakai sarung di bawah, pakai rida di atas. Ada satu yang diambil misalnya, apalagi rida, sarung, itu bakalan mengamuk orangnya. Nah, jadi maksud Nabi adalah menggambarkan bagaimana marahnya diambil pakaian itu. Maka Allah sebutkan seperti ini redaksinya. Ya, kenapa bahasa rida sama sarung? Supaya kalian bisa meresapi makna dari hadis ini. Tapi kalau nanti dibilang rida, kibriya itu adalah peciku, kemudian azamah itu adalah jam tanganku, maka siapa saja yang berusaha merebutnya, aku akan ambil kembali. Ya, seolah-olah kemarahannya itu tidak seberapa. Bagaimana umat bisa memahami makna hadis ini? Maka Allah mengumpamakan dua pakaian yang dipakai sedang ihram. Satu pun dari pakaian itu kita akan marah kalau sampai ada yang ngambil. Tuh, bayangkan dia pakai sarung, cuma nggak pakai baju di atas. Sebelum ihram lupa cukur bulu ketiak. Nah, jadi bulu ketiak sama jenggot hampir sama panjang. Bikin malu itu. Nah, atau nampak bordiran, ukiran, atau batik. Jadi itu maksud dari hadis ini. Nah, sekarang berarti kalian kan udah paham bagaimana pentingnya dua pakaian itu. Nah, segitu marahnya Allah kalau sampai di antara umat ada yang mengambil dua sifat tersebut, satu sombong, satu agung atau membesarkan diri. Apa itu sombong? Batrul haq wa ghamtun nas, merendahkan orang lain, menolak kebenaran. Nah, sedangkan azamah, keagungan, yaitu mencari sesuatu kedudukan untuk membanggakan dirinya. Titik. Dua sifat itu kalau ada, Allah buang orangnya ke dalam neraka. Hadis di bawah hampir semakna. Nabi SAW bersabda, qala Allah Ta'ala, al-kibriya'u ridai, sombong itu adalah selendangnya aku. Faman naza'ani, maka siapa saja yang merebut ia akan aku, ridai, akan selendangku, qasamtuhu, aku hinakan akannya.
Khasam tu maknanya azaltu wa ahantu. Aku hinakan orang itu. Maka semana dari hadis Nabi yang berbunyi, man tawadu'a hakadha rafa'allahu hakadha. Orang yang merendahkan segini, Allah akan angkat derajatnya segini. Allah akan merendahkan, orang merendahkan diri segini, maka diangkat segini. Semakin rendah ke bawah, semakin tinggi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi apabila dia mengangkat dirinya, diangkat, Allah akan hinakan orang tersebut. Qala Allah Ta'ala, al-kibriya'u ridai, sombong adalah selendangku, wal izzu izari, keagungan adalah sarungku. Faman naza'ani, maka siapa saja yang berusaha merebut akan aku, fi syai'in, pada satu pun, minhuma, dari keduanya, selendangkah ataupun sarung, azabtuh, aku azab akannya orang tersebut. 3 hadis semuanya sahih. Maka Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala memasukkan kibir itu salah satu daripada 70 dosa besar. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ahabbu ibadi, yang paling dicintai, ibadi, dari hamba-hambaku, ilayya, kepadaku, adalah ajaluhum, yang paling bersegera di antara mereka, fitrah, berbuka, yang paling bersegera berbuka. Maksudnya ketika waktunya telah tiba, ketika waktu berbuka diyakini masuk. Tapi apabila ragu tentang masuknya waktu berbuka, maka wajib menahan diri sampai yakin. Kalaulah ada seseorang berbuka, setelah berbuka dia ragu-ragu, apakah matahari tenggelam atau belum, apa hukum puasanya? Sah atau batal? Sah atau batal? Kenapa batal? Al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal kekalnya siang. Batal puasa. Maka harus betul-betul yakin waktu itu masuk. Muhajirin azan, Nurul Hidayah sudah azan, Nurul Hasanah sudah azan, Ittihad sudah azan, Ainul Yakin azan, An-Nur azan, sekeliling udah azan, tapi dia tetap ragu udah masuk atau belum. Nah, lalu dia berbuka juga, apa hukum puasanya? Nah, sudah azan sekeliling, dia ragu apakah masuk waktu atau belum, akhirnya dia buka juga dalam keadaan ragu itu, apa hukum puasanya? Apa hukum puasanya? Dia tidak wajib berpuasa. Nggak usah berbuka, dia nggak wajib berpuasa, karena dia bukan orang sehat. Dia orang gila. Masa sekeliling dah azan begini masih ragu? Orang gila nggak wajib puasa. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah katakan, hamba yang paling aku cintai itu yang bersegera buka puasa. Maka amalan ini, hadis ini berbeda dengan logika. Kalau logika manusia, tentu yang paling
disukai oleh manusia itu yang paling lambat keluar dari pekerjaannya. Biasa tukang keluar jam 5, ini tukang ini jam 6. Maka manusia, pemilik rumah itu senang sekali. Kenapa? Dia lembur. Nah, ternyata amal tidak sesuai dengan logika. Harusnya yang besar pahala itu yang buka jam 8. Kenapa? Menahannya lebih lama. Apalagi bukanya jam 9, ada lagi buka jam 10. Semakin lama berbuka, semakin banyak amalnya. Itu logika. Tapi agama bukan pakai logika, pakai ittiba. Apa perintah Nabi, apa saran Rasul? Saran Nabi, perintah Allah, orang yang paling disukai Allah itu yang cepat buka. Maka 10 menit, 5 menit sebelum berbuka sudah duduk di nampan sambil memperhatikan korma udah ada belum. Nah, memperhatikan es buah. Tahun ini ada atau enggak? Wallahu a'lam. Perhatikan sambil doa. Kemudian pas azan langsung ambil. Muazin juga ambil duluan. Jangan buka setelah azan, tapi buka sebelum azan. Makan sebutir korma, baca Bismillahirrahmanirrahim. Saya niat berbuka karena Allah. Selesai makan satu butir korma, baru baca doa. Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu wa sabatal ajru insyaallah. Nah, Allahumma lakal sumtu itu doa buka puasa, hadisnya dhaif. Zahabaz zama'u wa batil uruku itu juga hadis buka berpuasa, kedua-duanya dhaif. Nah, kata salafi yang sahih yang kedua. Zahabaz zama'u wa batil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Yang sahih Allahumma lakal sumtu wa bika amantu wa ala rizqa aftartu itu dhaif. Padahal menurut ulama hadis kedua-duanya dhaif. Maka yang sahih itu adalah yang membaca kedua-duanya. Yang sahih. Nah, karena untuk doa enggak perlu hadis sahih. Cukup hadis umum. Apa kata Nabi? Doa yang paling diijabah oleh Allah salah satunya adalah ketika berbuka. Maka ketika berbuka itu bukan hanya doa itu saja dibaca, tambah doa-doa yang lain. Nah, insyaallah semoga Allah anugerahkan kita Ramadan tahun ini. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Al-mutahabbuna, orang yang saling mencintai, fi jalali, pada keagunganku, untuk memuliakan aku, bukan karena kepentingan pribadi, bukan urusan duniawi, tapi semata-mata mencintai hanya karena Allah. Lahum, bagi mereka, manabir, ada mimbar-mimbar, min nur, dari cahaya. Kapan? Kapan? Di mahsyar. Yaghbituhum, mencemburui akan mereka oleh para nabi dan para syuhada. Jadi mimbar itu tidak diraih, tidak diberikan kepada para nabi, tidak diberikan kepada para syuhada. Mimbar itu sengaja Allah buat hanya untuk orang-orang yang mencintai karena Allah. Tapi apabila ada syuhada saling mencintai karena Allah, masuk dia di situ, masuk ke dalamnya. Hadis sahih. Nah, ini bisa kita raih, bisa kita dapatkan dalam pendidikan, dalam menjalankan pendidikan agama di ma'had. Kita bertemu di sini bukan karena politik, bukan karena urusan duniawi, bukan bisnis, bukan cari gelar, bukan cari titel, bukan cari juga pekerjaan, tapi untuk fi jalali,
li hifzi kitabillah, untuk menghafal Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, mendalami Al-Quran dan sebagainya. Maka kawan-kawan kita yang bergerak bagian kesehatan, antarkan yang sakit ke tempat-tempat pengobatan. Dia tidak naik pangkat, dia tidak dibayar, dia tidak digaji, gak ada satupun yang didapatkan. Dia dapat tugas itu gratis, tim kesehatan. Bukanlah karena dia dilantik jadi tim kesehatan lalu naik makanannya dispesialkan. Ini tim kesehatan nih, tambah lauknya sepotong. Tim keamanan nih, tambah cabenya. Ini tim pendidikan, tambah nasinya. Ini tim ibadah, seksi ibadah, tak kasih nampaknya 2. Nggak ada. Maka hal-hal yang antum buat seperti itu diniatkan hanya karena mutahabbina fillah, semata-mata membantu saudara untuk meraih cita-cita yang baik. Ketiga guru-guru yang duduk di kelas. Nah, khidmat, memang khidmat itu wajib, tapi itu kan secara hukum mahad, hukum ukhrawi juga insyaallah. Nah, yang meninggalkan ma'had tanpa khidmat, dia berangkat dengan 25% keberkahan, tinggal 75%-nya. Nah, khidmat, dia duduk di kelas, nah mengajar, juga tidak ada gaji, tidak ada pangkat, tidak dapat baju seragam. Ya, paling fasilitas kamar di situ, urus AC sendiri. Nah, juga karpet sendiri. Nah, tempat tidur sendiri. Itu mutahabbina fillah. Mutahabbina fillah. Ya, apa urusannya anak orang pun, bukan adik dia, bukan saudara dia, bahkan bukan orang kampungnya. Nah, bertanggung jawab dengan sebuah kelas yang dipimpin, kelas yang dibina. Kita berikan penghargaan kepada Ustadz Fadlian Nur karena sudah berhasil meloloskan Abdullah Jabbar Mukabbar Kubro. Gak ada? Nah, gak ada sama sekali penghargaan diberikan. Nah, itu maknanya mutahabbina fi jalali. Mutahabbina fi jalali. Hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Jabbar udah masuk jadi apa, enggak tahu lagi sama Fadli. Biasa kawan. Nah, di dalam kawan, di dalam guru. Nah, enggak ada tamayyuz, perbedaan sikap, semuanya wajib pakai sorban. Nah, ikut aturan, mau guru, mau santri, kecuali saya satu, karena saya dah lama ikut aturan, 18 tahun. Jangan tambah lagi aturan untuk saya. Nah, saya pakai sorban semau-maunya, karena ikut aturan dah selesai, 18 tahun ikut aturan. Antum kan belum berapa lama. Maka orang seperti itu, kata Allah Subhanahu wa taala, dia bertemu karena Allah, membantu saudara karena Allah, enggak ada tujuan apapun di dalamnya. Tidak ada jasa-jasa yang dijanjikan, tidak ada penghargaan-penghargaan yang bisa didapatkan. Maka layak orang itu diberikan penghargaan di akhirat kelak. Dikumpulkan semua mereka di atas satu mimbar yang terbuat dari cahaya. Mimbar itu inilah, kemudian panggung nih. Nah, ini kan panggung hitam, bukan dari cahaya. Besok dimasak tuh lebar panggungnya, selebar-lebarnya. Maka semua yang tergabung di situ mencintai karena Allah gabung di situ, bercahaya-cahaya. Maka para nabi katakan, cemburu, saya pengen juga dapat begitu, tapi nggak dapat. Orang syuhada mengatakan, kenapa ya kita mati syahid?
Ini dibombardir oleh Israel, nggak dapat panggung itu. Artinya tidak mengurangi pahala, bukan berarti menyanyi pahala orang syahid, tidak. Bukan menyanyi pahala para anbiya, tidak. Tapi pemberian spesial untuk mereka yang tidak diberikan kepada orang lain. Maka timbullah kecemburuan tersebut. Nah, maka tanamkan di dalam kekeluargaan Darul Hijrah mahabbah fillah. Nah, mengerjakan piket kamar mahabbah fillah, melipat kasur kawan mahabbah fillah, mencuci karpet karena ompol kawan mahabbah fillah. Mahabbah fillah. Itu balasannya di akhirat. Maka yang paling pertama sekali yang dapat fasilitas mimbar cahaya itulah tim suci mensucikan. Tim suci mensucikan. Pagi-pagi udah gulung karpet, cuci, kita cuci lantai lagi. Nah, nggak tahu tuh siapa punya jejak. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Nah, itulah yang antum harus sematkan dalam hati setiap melakukan amal khidmat dimanapun berada. Qala Allah Ta'ala wajabat mahabbati, wajib cintaku. Artinya wajib dicintai oleh Allah. Siapa? Al-mutahabbina fiyya, orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wal mutajalisina fiyya, orang-orang yang duduk bersama karena aku. Duduk bersama karena Allah, duduk bersama karena belajar Quran, duduk bersama karena mempelajari agama Allah dan sunnah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal mutabadzilina fiyya, dan orang-orang yang saling memberi fiyya karena aku. Mutabadzilin, saling memberi karena aku. Mutazawirina fiyya, orang-orang yang saling berkunjung karena aku. Jadi kita datang ke rumah orang lain bukan karena kepentingan duniawi, tapi datangnya karena tujuan agama, tujuan sunnah Nabi. Qala Allah Ta'ala ahabbu ma ta'abbadani bihi abdi ilayya an-nushu lillah li. Beranjak kepada judul yang lain, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahabbu, yang paling dicintai, ma dari sesuatu, ta'abbadani, yang mengabdi kepadaku, fa'ilnya di depan, ta'abbadani, yang beribadah kepadaku, bihi dengannya sesuatu, abdi oleh hambaku, ilayya kepadaku, adalah khobar daripada ahabbu, nushu li, memberi nasihat karena aku. Hadis sahih. Tanasuh, saling memberi nasihat, itu amal yang paling dicintai Allah. Nabi SAW bersabda, ad-dinu nasihah, agama itu nasihat. Nah, agama itu nasihat. Nah, maka saling menasihati. Yang kecil ada problem dalam pendidikan, jangan tanya sama kawan, kenapa antum ngobrol di kelas? Saya nanya sama kawan bagaimana hafalan lancar. Nah, kawan di tempat dia bertanya itu problemnya sama, sama-sama nggak lancar. Nasihat apa yang bisa diberikan? Nah, kalau mau minta nasihat kepada orang-orang yang sudah selesai melewati perjalanan tersebut, yaitu guru antum di kelas,
Nah, maka guru-guru yang ada di kelas itu sudah waktunya, sudah masanya antum belajar memberi nasihat. Nah, perhatikan setiap yang ada di kelas antum. Apalagi guru senior, santrinya cuma 3 biji, 5 orang. Itu kan bisa nampak tuh 6 orang, 5 orang. Perhatikan satu persatu. Apa masalahnya? Di mana kendalanya? Dipastikan antum juga mesti catatan khusus. Ini santri saya namanya Fulan bin Fulan, hafalan 25 juz, yang macet juz ini, berarti tahu. Sehingga diberikan, kamu macet juz ini dan ini yang perlu diambil fokus untuk melancarkan. Nah, itu yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nushu lillah, memberi nasihat, mengajak kepada agama Allah. Jangan dengarkan nasihat yang mengajak menantang agama Allah. Ajakan-ajakan, nasihat-nasihat, masukan-masukan untuk meninggalkan sunnah, untuk meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketemu di markas berok. Nah, bukan alumnus, alam minus. Antum kan mesti betah ya? Itu pertanyaannya, antum mesti betah. Nah, sebetulnya dia betah, sebetulnya enggak sih. Tapi karena dipaksa orang tua, daripada enggak si jajan. Nah, itu setan. Minal jinnati wan nas. Setan dari kalangan jin dan setan dari kalangan manusia. Itu bukan nasihat lillah. Maka yang paling disukai oleh Allah itu, ibadah yang paling cepat mendekatkan diri kepada Allah adalah nasihat yang kita berikan kepada orang lain supaya dia dekat kepada Allah. Motivasi. Nah, qala Allah Ta'ala, khamsa salawat, 5 waktu salat. Wa ahadtu, dan aku berjanji, indi, di sisiku, ahdan, akan satu janji. Apa janji yang Allah buat? Annahu, sesungguhnya, man hafadha, siapa saja yang menjaga ia, alaihinna, di atasnya salat 5 waktu, liwaktihinna, bagi waktunya, artinya jaga salat 5 waktu tepat waktu, adkhaltuhul jannah, aku masukkan akannya orang itu ke dalam surga. Wa man lam yuhafiz, dan siapa saja yang tidak menepati, dan siapa saja yang tidak menjaga ia, alaihinna, di atasnya salat 5 waktu, fala ahdalahu indi, maka tidak ada jaminan, tidak ada janji bagi orang itu di sisiku. Itu sebabnya Nabi memberikan jaminan surga kepada salah satu sahabat yang datang ke Madinah. Beliau adalah seorang Arabi, Arab pedalaman. Dia bertanya kepada Nabi SAW tentang kewajiban. Nabi jelaskan, ucapkan 2 kalimat syahadat. Nabi katakan salat 5 waktu. Nabi katakan puasa bulan Ramadan. Nabi katakan zakat kalau sampai nisab. Nabi katakan haji. Kata sahabat tersebut, wahai Rasul, saya tidak akan pernah menambah lebih daripada yang wajib-wajib. Nah, salat 5 waktu saja, qabliyah, ba'diyah, duha, tahajud, witir, enggak ada. Kemudian hanya zakat saja, sedekah enggak ada. Itu pernyataan pada seorang Arabi. Nabi sabdakan dia ahli surga.
in sadaq, kalau dia menepati janjinya. Tapi kenapa hari ini kita mesti melengkapi dengan solat sunat? Karena kita tidak yakin ibadah solat yang kita lakukan sempurna atau tidak. Kenapa mesti ditutupi zakat dengan sedekah? Karena kita tidak yakin zakat yang dilakukan itu sesuai dengan sunnah atau tidak, cukup syarat atau tidak. Kenapa mesti ditambah dengan puasa-puasa sunnah? Karena kita tidak punya keyakinan puasa Ramadan yang kita lakukan sah menurut pandangan Allah dan Rasulnya. Kalau sudah yakin seperti seorang Arabi tadi, nggak perlu sebetulnya yang lain. Untuk sekedar dapat surga sudah. Tapi tetap saja fadilah surga akan Allah berikan lebih kepada orang memiliki amal yang lebih. Lalu bagaimana dengan kita tidak jaga waktu sholat isya? Sekarang udah waktunya, kenapa belum sholat? Nah, kalau sholat isya ada hadisnya. Satu, laula an asyukka ala ummati la amartuhum bi ta'khir isya ila thuluthil lail. Kalau bukan memberatkan umatku, aku suruh mereka menunda isya sampai sepertiga malam. Nah, bagi kita enggak memberatkan. Justru berat kalau isyanya di awal waktu. Di mana letak beratnya? Setiap maghrib ambil meja ngaji. Pas baru ngaji dapat 2 ayat, azan. Lalu salat isya, kumpulkan meja dulu, kemudian buka meja lagi. Nah, di sana letak beratnya. Jadi karena sesuai dengan hadis Nabi tidak berat, ya kita melakukan isya hampir sepertiga malam. Itu satu. Yang kedua, orang yang duduk di dalam majelis ilmu, muzakarah, Quran, alim, iddat, tafakuh, sambil belajar niat menunggu waktu sholat isya, itu maka dia dianggap sedang melakukan ibadah sholat. Man kana fi intizaris shalah fa huwa fi shalah. Orang yang duduk menunggu waktu sholat, maka dia dianggap sedang sholat. Nah, itu pahala yang harus jangan sampai hilang dari antum. Nah, ini saya menghafal Quran sambil nunggu waktu isya. Nah, saya ngafal nahu sambil nunggu waktu isya. Apa susah kali masuk contoh nahu tu kayaknya. Mada ada imamati ta'rifuni, mata ada imamati ta'rifuni, mata ada imamati ta'rifuni. Ulang-ulang, Masya Allah, saking mujahadanya, nggak apa-hafal. Izmatakum akum, izmatakum akum. Sekali aja apa izmatakum akum. Ini baca izmatakum akum, izmatakum akum. Nah, sambil ngafal itu niat nunggu waktu salat isya. Walaupun antum baca itu enggak jelas maknanya. Maknanya ada tapi bukan Quran, bukan hadis. Itu dianggap sedang melakukan salat. Nah, walaupun setahun hanya dapat 1 juz, tapi setiap antum menghafal niat nunggu waktu salat isya, maka antum dianggap oleh Allah sedang salat isya mulai daripada jam 7 sampai jam 8:30. Itu dianggap sedang salat itu. 1,5 jam setiap hari antum sedang salat. Nah, itu fadilah. Tapi bagi yang tidak punya kesibukan agama, maka kembali kepada hadis Nabi yang berbunyi afdalus shalah, afdalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Qala Allah Ta'ala. Hadis terakhir. Idza balagha 'abdi, apabila telah sampai hambaku arba'ina sana, usia 40 tahun, afaituhu, aku akan melindunginya, aku menyelamatkannya, minal balayas salas,
dari bala yang tiga. Dari bala yang tiga. Minal junun, dari gila. Nah, kata Nabi, orang gila itu kemungkinannya usia di bawah 40 tahun gila. Kalau usia sudah 40 tahun lagi, tidak ada lagi bahasa gila bagi orang itu. Dia nggak akan gila lagi. Itu satu. Yang kedua, baras sopak. Yang ketiga, juzam kusta. Ini fadilah usia 40 tahun. Nah, itu masih ada kemungkinan gila. Belum lagi ada pada posisi aman. Maka baca surah jin maghrib supaya enggak diganggu jin. Wa idza balagha khamsina sana, apabila dia sampai usia 50 tahun, hasabtuhu, aku hisab akannya hamba hisaban yasira, hisab yang mudah. Ini hamba ya, hamba. Hamba artinya orang taat. Dia berusaha menjaga ketaatan sampai usia 50. Maka bonusnya adalah pulang ke akhirat, catatan amalnya hanya dilihat sekilas saja, enggak diteliti. Hisab yasira. Wa idza balagha 60 sanah, apabila dia sampai usia 60 tahun, habbtu ilaihil inabata, aku buat cinta kepadanya akan kembali kepada Allah. Habbtu, aku buat cinta ke dalam hatinya, aku buat cinta ke dalam dirinya, inabah, kembali kepada Allah. Itu bukti hamba Allah. Tapi apabila usia dia 60 tahun tidak juga ada punya keinginan mendekat kepada Allah, itu bukan hamba Allah. 60 tahun masih ganti warna uban dengan warna hitam. Nah, 60 tahun masih ngurus partai. 60 tahun masih sibuk dengan urusan yang lain. Maka itu bukan hamba Allah. Kalau betul orang itu hamba Allah, usianya 60 tahun, walaupun tidak punya dasar agama sebelumnya, orang itu sudah punya sifat cinta kepada Allah. Nah, senangnya duduknya di masjid antara maghrib dan isya, enggak mau kemana-mana lagi. Subuh dengan Quran, mengaji, zikir, dah beda orangnya. Inabah, sudah kembali kepada Allah. Siapa yang buat? Allah, bukan usaha dia. Bukan usaha dia, tapi Allah yang tanamkan ke dalam hati dia untuk itu. Itu ciri hamba Allah. Usia 60 tahun dah kembali kepada Allah. Nah, berubahnya jauh sekali. Sama ada hadis Nabi yang berbunyi, hubbiba ilayya salah satu min dunyaku, dibuat cinta aku kepada dunia kalian 3 hal. Jadi bukan Nabi yang mencintai duniawi, tapi Allah tanamkan dalam hati Nabi untuk mencintai 3 hal dari urusan dunia. Nah, begitu juga di sini. Bukan dasar latar belakangnya yang membuat dia kembali kepada Allah jadi orang taat, tapi memang Allah yang inginkan dia kembali kepada Allah kalau dia berhasil mempertahankan kesolehan sampai usia 60 tahun. Wa idza balagha 70 sanah, apabila sampai ia hamba usia 70 tahun, ahabbathul malaikatu, mencintai akannya hamba oleh seluruh malaikat. Nah, malaikat di langit itu dah sayang sama orang usia 70 tahun itu. Wa idza balagha 80 sanah, dan apabila seseorang sampai usia 80 tahun, kutibat hasanatuh, niscaya ditulis kebaikan-kebaikannya saja.
wa ulqiyat sayyi'atuh, dan dibuang dosa-dosanya. Malaikat pencatat sebelah kiri itu dah tutup buku. Kalau usianya adalah 80, tutup buku oleh malaikat sebelah kiri. Sebelah kanan tetap catat. Nah, ada kok sehari itu baca subhanallah sekali. Selebihnya ada pikun aja. Jadi catatan baik aja yang dicatat, yang jelek enggak dicatat lagi. Kenapa? Sudah kembali kepada usia anak-anak. Wa idza balagha tis'ina sana, apabila dia telah sampai usia 90 tahun, qalatil malaikatu, berkatalah malaikat, asirullah fi ardih, ini adalah tawanan Allah di muka bumi. Sebetulnya dia sudah pulang ke akhirat, tapi ditawan oleh Allah di bumi. Kawan-kawannya enggak ada lagi di bumi, sudah tidur di kubur. Tapi orang ini ditawan Allah di muka bumi. Faghafara lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Maka Allah mengampuni baginya apa saja yang telah terdahulu dari dosanya dan apa saja yang terakhir. Dan fadilahnya wa yashfa'u fi ahli, dia bisa memberi syafaat kepada keluarganya. Alhamdulillah, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berangkat ke Aceh kemarin, jumpa dengan orang soleh usia 90. Nah, itu aulia min auliaillah, waliyun min auliaillah. Orang itu sudah naik, sudah mendapatkan fasilitas sama dengan Nabi. Fasilitas ya, bukan jadi Nabi. Dapat fasilitas seperti yang diberikan kepada Nabi. Ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Coba lihat orang ini juga. Ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi wa ma ta'akhkhar. Dan dia bisa memberi syafaat di akhirat. Itu fadilahnya usia 90 tahun dalam keadaan taat. Apalagi bukan sekedar taat, tapi masih bisa memberikan kebaikan. Nah, perlu antum untuk jumpa sama orang-orang yang ulama-ulama tua usia 90. Nah, ulama-ulama tua usia 90, apalagi sampai 100. Nah, jadi Allah menghargai usia. Allah menghargai usia. Dan kita juga mesti menghargai usia. Allah menghargai usia, kita juga mesti menghargai usia. Nah, maka seseorang berhak memberikan penghormatan kepada orang yang lebih tua darinya walaupun 1 hari. Figo, antum mana lebih tua dari Furqan? Nggak tahu. Berapa hari? 3 hari. Hah? 1 tahun. Nah, maka nggak boleh Furqan duduk di depan. Itu orang tua di belakang samping antum. Insyaallah. Khair, mungkin bapak-bapak ada pertanyaan, persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mungkin ada 3 pertanyaan. Insyaallah. Pertama tentang ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Di ayat itu kan
khitab Allah itu kan kepada para malaikat. Khitab Allah kepada para malaikat. Pertanyaannya, kenapa iblis yang kena laknat? Kalaulah iblis itu sebagian atau termasuk daripada golongan para malaikat, bagaimana dengan potongan ayat ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin? Engkau ciptakan aku dari api, dan sedangkan di kalam itu iblis berkata dia tercipta dari api, sedangkan malaikat itu tercipta dari nur. Terus pertanyaan yang kedua, kenapa wujud itu digolongkan, wujud Allah, sifat wujud, kenapa digolongkan sebagai sifat? Bukankah sifat itu bisa terjadi pada satu kali dan bisa tiada pada kali yang lain? Dan pertanyaan yang ketiga itu di hadis 6036 tentang makna ilah. Bukankah, kenapa diartikan jar? Bukankah itu bermakna indah? Sebelumnya kan isim tafdil. Kalau memang itu jar, bagaimana mutahalaknya? Cukup dikit insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, iblis sepakat seluruh ulama bukan malaikat Allah, tapi mereka adalah jin. Maaf, dia adalah jin. Iblis itu adalah jin yang beribadah di muka bumi ribuan tahun sebelum manusia diciptakan. Karena ibadahnya tersebut dia dinaikkan oleh Allah dari langit ke langit sampai dia di tingkat para malaikat. Saat khitab ditujukan kepada malaikat, iblis itu ada di situ. Dan penyebutan kata malaikat itu untuk taglibiyah. Wa iz qala rabbuka lil malaikati, ketika Tuhanmu berkata pada malaikat. Iblis ada di situ. Kenapa tidak disebut wa iz qala rabbuka lil malaikati wa iblis? Nah, tapi karena Quran adalah bahasa sastra, sastra yang tinggi, maka sesuatu yang disebut dalam Al-Quran itu yang disebut yang dominannya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Siapa yang wajib puasa? Hah? Laki-laki saja, perempuan tidak. Nah, kenapa alaikum? Alaikum kan laki-laki, khitab pada laki-laki. Perempuan enggak wajib puasa. Kenapa? Karena enggak disebut di situ. Harusnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam wa ya ayyatuhal mu'minat kutiba alaikunnas siyam. Begitu punya ayatnya. Tapi kan aneh punya ayat begitu. Nah, maka dalam bahasa Quran ada bahasa taglibiyah. Disebut laki-laki masuk perempuan, di khitab Nabi masuk umat. Apakah ayat wala tusair khaddaka linnas itu hanya untuk Rasulullah saja? Tidak, itu juga untuk umat. Nah, ketika disebut malaikat oleh Allah, maka khitabnya adalah kepada malaikat dan iblis. Itu malaikat, iblis masuk di situ secara taglibiyah. Sepakat ulama mengatakan iblis bukan malaikat, dia dari kalangan jin yang sudah mendapatkan kedudukan sama dengan malaikat. Karena amalnya yang tinggi, karena faktor sombong dengan amal itulah dia tidak mau sujud dengan Nabi Adam alaihissalam. Aba wastakbara. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Wujud. Nah, wujud menurut Imam, lupa saya namanya. Menurut sebagian
ulama Asy'ariyah, wujud itu adalah sifat. Sedangkan menurut sebagian yang lain dia bukan sifat. Nah, wujud adalah zatu nafsih, adalah zat Allah itu sendiri. Jadi kalau antum tidak terima wujud adalah sifat, ambil pendapat yang tadi. Wujud bukan sifat, adalah zat Allah itu sendiri. Tapi pendapat yang kuat dalam ulama Asy'ariyah, wujud itu sifat. Maka disebutlah sifat nafsiyah. Nah, memang sifat, tapi agak beda sama yang lain. Maka dibagilah dia sifat nafsiyah. Arti sifat nafsiyah, artinya sifat yang tidak mungkin dilepaskan daripada zat. Itu sifat nafsiyah. Contoh, air. Apa sifat air? Cair. Warnanya apa? Kuning, merah. Rasanya apa? Manis, asam, pahit. Nah, dari tiga sifat itu, cair itu adalah sifat nafsiyah. Kan sifat juga. Apakah cair itu air? Maka pendapat yang kuat, cair bukanlah air, air bukanlah cair. Kalau sekiranya air cair, minyak air. Nah, tapi bisakah air lepas pada sifat cair? Tidak. Kalau dia beku nama es, bukan air lagi. Selagi cair maka namanya air. Maka sifat cair yang ada pada air itu sifat nafsiyah. Nggak bisa lepas, kemana-mana ikut air. Tapi warna itu sifat lain. Kemudian rasa sifat lain. Bisa manis meninggalkan air, bisa warna meninggalkan air berubah kepada sifat yang lain. Itu bisa-bisa saja. Kira-kira begitulah gambaran antara sifat Allah yang 20, satu wujud sifat nafsiyah. Dia kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak ada. Bukan itu rumusnya. Karena dia nafsiyah, dia selalu ada. Walaupun definisi sifat itu kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Tapi untuk sifat Allah enggak boleh bahasa itu digunakan. Walaupun definisinya begitu, tapi untuk sifat Allah enggak ada bahasa kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Karena sifat Allah itu semuanya qadim. La awwala liwujudi wala akhira liwujudi. Tidak ada awal bagi keberadaan sifat Allah, tidak ada akhir bagi keberadaan sifat Allah. Untuk memahami maknawi iya, tapi untuk zat Allah sendiri semuanya tidak ada awal dan tidak ada akhir. Kemudian hadis 6036, ahabbu ibadi ilayya a'jaluhum fitra. Nah, ila itu maknanya apa maknanya tadi? Indah. Indah. Nah, lalu pertanyaannya, kenapa dikasih makna seperti makna jar? Kalau memang jar kemana muta'ala, bagaimana isi takdir? ahabbu ibadi ilayya yang paling dicintai dari hamba-hambaku kepadaku, ajaluhum itu yang paling cepat di antara mereka, fitra nisbah berbuka, muta'ala dari ilayya. Aksaruhum ta'jilan lil iftar idza tayaqqana al-ghurub lima fihi min al-inqiya li amri syari' wa sur'ati i'timarihi bi amri bi musara'ati fitri wa li annahu idza aftara qabla as-salat tamakkan min adaiha bi tawfuri khusyu'in wa huduri qalbin wal muradu ahabbu ibadi ilayya man yukhaliful mubtadi'ata az-zaimin anna ta'khiral fitri listibakin nujum. Enggak ada penjelasannya. Nah, gaib dari benak saya apa maksudnya?
Kalau misalnya diartikan kepada aku kan seakan-akan bisa menjadi bermakna maf'ul yang jar majrur. Sedangkan yang dimaksud di sana kan Allah yang mencintai hamba, bukan hamba yang mencintai Allah. Nah, Allah yang mencintai hamba. Betul. Hamba yang paling dicintai Allah adalah yang paling cepat berbukanya. Lalu Ya, lebih bukannya yang lebih cocok ya, bermakna indah, bermakna zorok. khair, insyaallah. Ahabbu ibadi, yang paling dicintai dari hamba-hambaku, ilayya bermakna indi, di sisiku, adalah yang paling bersegera di antara mereka berbuka puasa. Khair, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz mengenai saudara kita yang di Palestina. Jadi kan kedua belah pihak ini sudah menyatakan perang. Terus kita yang umat Muslim yang ada di belahan Indonesia ini apakah sudah dianjurkan qunut nazilah atau gimana saja? Yang kedua, ada satu ustaz salafi yang berpemahaman bahwa orang Gaza itu harusnya hijrah katanya, gitu ya. Terus ada juga bantahannya karena itu ada baginya kurang tepat, karena ini kan penjajahan, gitu ya. Beda dengan kasusnya di zaman Nabi. Nah, dua-duanya pun saya masih bingung juga, Ustaz, yang mana yang harus saya yakini, gitu. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qunut nazilah memang sudah sewajarnya dilakukan oleh seluruh umat Islam di mana saja. Bahkan ketika kemarau panjang pun, apabila sebelahan negara muslim, sebagian negara muslim ditimpa oleh kemarau panjang dan kesulitan, maka umat Islam SAW itu melakukan qunut nazilah selama 30 hari. Itu karena beberapa orang saja, beberapa orang yang ditahan, yang ditindas oleh musyrikin Makkah, beberapa orang. Sekarang bukan beberapa orang, dan penindasannya bukan hanya sekedar penindasan, tapi pembunuhan dan pembantaian. Maka kemarin kita sudah cadangkan juga untuk qunut nazilah. Nah, tapi qunut nazilahnya hanya kita baca baru subuh. Nah, qunut nazilah dan kita sudah amalkan dari 6 tahun atau 7 tahun yang lalu kalau untuk qunut nazilah. Maka bagi imam mesti membaca ayat doa yang berbunyi Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Tapi untuk hari ini harus tambah Allahumma ansur ikhwanana di Filistin. Setiap imam, setiap yang baca doa mesti diselipkan doa itu. Walaupun doa pribadi selesai salat sunat, kalaulah di akhirat kita diminta pertanggungjawaban oleh Allah, minimal ada yang bisa kita jawab. Saya mendoakan setiap waktu saya berdoa. Nah, Allah memang sudah sunnah. Yang kedua, pendapat Salafi atau sama Wahabi itu bukan pendapat muktabar. Yang pertama, bukan pendapat yang mesti dipertimbangkan. Dia hanya pendapat ekstra saja. Kalau bisa dikatakan dia masuk qauluz zaz. Nah, seperti ulama-ulama sebelumnya kan pernah buat qauluz zaz. Ada pendapat mengatakan solat jenazah nggak perlu pakai wudu. Ada pendapat dulu seperti itu. Tapi itu pendapat yang nggak didengar, nggak diikuti. Bertentangannya itu tidak ada masalah.
namanya qauluz zaz, pendapat yang bertentangan dengan jumhur. Bagaimana dikatakan hijrah? Nah, sementara itu disebut dengan penjajahan. Kalau hijrahnya Rasul tidak bisa disamakan hijrahnya Nabi. Hijrahnya Rasul itu negara itu Makkah dikuasai awal oleh jahiliyah. Lalu Nabi datang membawa agama. Sementara Palestina itu awalnya negara Islam. Awalnya Muslim, kemudian diambil dijajah. Beda. Kalau hijrah berarti lawan, lari dari medan tempur. Maka fatwa Ahlus Sunnah wal Jamaah, perang itu terbagi dua hukumnya. Satu fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Memerangi orang kafir sekali dalam setahun. Dan syaratnya laki-laki balik, berakal, merdeka, sanggup. Itu perang. Itu fardu kifayah. Kalau orang Indonesia datang ke situ sekali setahun membantu, itu fardu kifayah. Tapi apabila negara sudah dijajah, seperti Indonesia dijajah oleh Belanda atau Jepang, maka perang bagi pribumi hukumnya fardu ain, bukan fardu kifayah, fardu ain. Tidak dibeda-bedakan antara laki-laki, perempuan, anak-anak, merdeka atau hamba sahaya. Semua yang punya kemampuan dan kesempatan untuk makar dan perang wajib berbuat. Nah, itulah yang sedang dialami oleh saudara muslim kita di Palestina. Bukan dulu Israel di Palestina, lalu datang Islam ke situ, ngajak dakwah, lalu gagal, lalu hijrah. Boleh cari lahan dakwah yang lain. Sama dengan Makkah jahiliyah, datang Nabi diutus ke situ, dakwah, terbentur, pergi ke Taif, pergi ke Habasah, pergi ke Madinah. Sementara bab ini beda. Dulu itu Islam dari ujung ke ujung, batas ke batas. Nah, keburu datang penjajah, ambil dikit, seperti Belanda minta tanah, semakin luas. Itu bukan bahasa hijrah yang bisa di situ, tapi itu ada bahasa membela agama dan tanah air. Indonesia apa sih yang dibela? Sementara di Palestina ada yang dibela masjid ketiganya umat Islam. Nah, masjid ketiganya yang sholat di situ sama dengan 500 sholat di tempat yang lain. Itu tanah suci ketiganya umat Islam. Jadi ada nilai besar di situ. Khair. Tapi kenapa sampai sekarang belum juga datang pertolongan Allah? Nah, itu memang sudah begitu dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Palestina dikuasai oleh umat Islam, maknanya kiamat sebentar lagi akan datang. Memang begitu adanya. Dan orang-orang yang Allah tempatkan di situ adalah orang-orang yang menurut pandangan Allah bisa menerima ujian itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan satu jiwa kecuali semampu jiwa tersebut, semampunya jiwa itu. Maka dibuatlah orang-orangnya situ. Kalau Indonesia seperti itu, nggak ada yang mampu. Nah, mereka masih bisa tertawa. Nah, mereka punya jiwa jihad, jiwa berjuang, masih bisa sholat jamaah dan sebagainya. Memang sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dipilih? Karena buminya memang bumi penuh dengan keberkahan. Bumi yang penuh dengan keberkahan. Tanahnya itu yang membuat orang yang tinggal di situ memiliki jiwa yang berbeda dari yang lain. Di sini tenang-tenang, nyaman-nyaman saja, nggak ada orang sholat. Mereka dibombardir tetap sholat, tetap aja ada yang hafal-hafal Quran. Ini sudah makan 4 sehat 7 sempurna, nggak hafal-hafal juga. Memang cocoknya untuk orang Palestina, untuk orang Indonesia memang nggak cocok.
Itu pilihan Allah Subhanahu wa taala. Bagi muslim secara manusiawi, secara syariah kita katakan kesedihan sama dengan kekalahan di perang Uhud. Tapi secara hakikat itu adalah kemenangan secara hakikat. Nah, tapi nggak boleh menunculkan hakikat. Dibilang nanti nggak simpatisan. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Itu syariatnya. Nah, dalam waktu yang sama kita tetap berdoa, kita tetap maksimalkan apa yang bisa kita buat. Tapi dalam waktu yang sama jangan sampai kejadian itu membuat kita patah semangat, tidak lagi berusaha, tidak lagi berdoa. Untuk apa lagi doa, dah hancur begitu? Nggak boleh. Tetap saja tidak boleh berputus asa daripada rahmat Allah, karena hakikat yang sesungguhnya tidak ada kekalahan bagi umat Islam. Maka Allah katakan dalam Al-Quran, apa bunyi ayatnya? Illa ihdal husnayn, illa ihdal husnayn. Mufa? Ya Karim, susah ya. Jabar. Dalam satu sisi bagus sih, antum nggak bisa ikut MTQ. Satu sisi ini susah, lama kali loadingnya. Apa? Kul hal tarabbasuna bina illa ihdal husnai. Tidak ada yang kalian tunggu dari kami kecuali dua. Satu dari dua kebaikan. Pertama menang, yang kedua mati syahid. Jadi kedua-duanya kebaikan bagi umat Islam. Itu hakikat. Itu apa hakikat itu diketahui? Supaya tidak putus asa, supaya tidak terlalu bersedih yang berlebihan sehingga tidak bisa berbuat. Itu bukan anjuran Islam. Nah, berbuat tetap, berdoa tetap, berusaha tetap. Bagi yang kaya kirimkan hartanya, bagi yang punya darah jihad, yang dah nggak ada lagi tempat cara bertobat yang lain, pergi aja ke situ. Nah, tapi kalaupun apa yang terjadi itu sudah ditulis oleh Allah, walaupun pada hari ini kita lihat mereka menderita, tapi hakikatnya mereka lah yang berbangga. Sehingga orang-orang mati syahid menceritakan dalam Al-Quran, kalau kami kembali, kami akan beritakan pada keluarga kami, jangan bersedih, kami mendapatkan kebaikan. Nah, untuk menghibur diri apa yang sesungguhnya yang terjadi. Khair insyaallah. Sekali lagi, fatwa salafi tidak muktabar. Khair Bapak, silakan. Cukup insyaallah. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin.